Sebelum kita mulai, aku mau nunjukin satu grafik dulu. Berdasarkan riset, banyak orang masuk kripto dengan mimpi yang sama, cepat kaya. Bahkan bukan banyak, tapi 100% orang expect untuk get rich quick dari kripto. Masalahnya, data nunjukin mayoritas quit sebelum mereka paham apa yang lagi mereka lakuin. Menurut beberapa studi, sebagian besar trader retail gagal dan stop di 1-2 tahun pertama dan cuma minoritas kecil yang benar-benar bertahan jangka panjang. Jadi menurut aku di sini, gamenya itu bukan lagi bertanya soal gimana caranya ngubah 100.000 jadi 1 miliar, tapi justru kita mikir gimana caranya 100.000 ini nggak hilang dulu. Jadi di video ini aku nggak bakal ngajarin kamu gimana caranya cari cuan secara instan, tapi aku bakal breakdown 4 hal krusial yang kamu harus tahu sebelum terjun ke market kripto. Apalagi kalau modal kamu cuma 100.000. Mulai dari pertama, pondasi finansial yang sering dilewatin orang. Kedua, aset apa yang masuk akal buat pemula. Ketiga, DCA atau lump sum tanpa jargon yang ribet. Dan yang keempat, menurut aku yang paling penting, make sure kamu nonton sampai akhir. Sebelum masuk poin 1, kalau tujuan kalian cuma cepet kaya, video ini mungkin bukan buat kamu. Tapi kalau kamu mau invest long term dari kebanyakan orang, stay sampai akhir. Kita mulai dulu dari poin pertama. Personal Finance Basic. Hal-hal yang pasti dan wajib kamu punya sebelum investasi di aset-aset yang high risk. Pertama, kamu harus punya dana darurat. Cara menghitung berapa besarannya adalah dengan mengkalikan berapa jumlah pengeluaran bulanan kalian dengan angka tertentu. Berikut ini aku breakdown untuk kondisi yang berbeda-beda. Kalau kamu single, minimal punya 3-6 kali pengeluaran bulanan. Misal, kalau pengeluaran kalian 5 juta per bulan, berarti butuh dana darurat sekitar 15-30 juta. Nah, kalau married, minimal sisihin 6-9 kali pengeluaran bulanan. Kenapa lebih besar? Karena beban biaya hidup nggak cuma 1 orang, tapi 2 orang sekarang. Kalau kamu udah married dan punya anak, minimal ada 9-12 kali pengeluaran bulanan. Ini pokoknya range yang umumnya ideal untuk cover biaya kesehatan dan pendidikan anak selama periode darurat. Nah, terus asuransi, ini penting banget. Minimal kalau kamu belum bisa beli asuransi, kamu harus punya BPJS kesehatan dulu. Selain ini yang paling murah, dan at least kalau sakit, masih ada yang bisa bantu menanggung biayanya buat kamu. Atau kalau kamu memang punya budget lebih, bisa juga beli asuransi kesehatan. Karena nggak bisa dipungkiri, ya kalau dibanding BPJS, pasti ini covernya lebih luas dan lebih gercep juga penanganannya. Dan kalau misalnya kamu adalah pencari nafkah utama, udah married atau punya anak, baiknya punya asuransi jiwa. Uang untuk hidup itu bukan uang trading. Selalu pakai duit dingin untuk invest atau trading, dan hindari pakai hutang untuk investasi. Apalagi yang harus nyari pinjol untuk cari cuan, itu nonoh banget. Pokoknya pisahin 2 akun kamu kalau kamu mau investasi dan mau trading. Tujuannya untuk apa? Supaya bisa lihat average harga kamu itu di berapa. Sedikit bedanya dari trading dan investasi itu apa? Trading itu biasanya untuk short term, pakai stop loss, dan uang yang siap hilang. Nah, kalau investasi itu long term, nggak sering buka app juga nggak apa-apa untuk cek harga. Tapi yang penting kamu tahu cara pilih aset yang kuat dan proven di market. Poin kedua, gimana caranya kita trading kripto dan tahu aset mana yang harus dibeli? Kalau kamu mau invest di cryptocurrency sebagai pemula yang cuma punya modal 100.000, baiknya invest di big caps atau di project-project coin micin. Disclaimer juga ya, ini bukan financial advice, melainkan hanya sebuah video edukasi untuk membuka perspektif kalian juga tentang investasi di cryptocurrency. Ini aku kasih tahu pros and cons-nya dari big cap sampai small cap. Kalau big cap coin seperti Bitcoin dan Ethereum, itu mereka koin yang mungkin dibilang udah dinosaur ya. Mereka udah ada dari awal Bitcoin itu diterbitkan, maka market cap juga lebih besar, less volatile, walaupun asetnya masih tergolong baru di antara investasi. Kalau contohnya kita ambil Ethereum itu menjadi dasar dari dApps atau decentralized markets. Makanya banyak project-project kripto yang juga menggunakan Ethereum, alhasil market cap jadi lebih besar dan less volatile. Nah, kalau kita bahas small cap seperti meme coin atau altcoin yang masih kecil banget, memang lebih volatile dan potensi untuk cuannya lebih tinggi karena pergerakan harganya lebih masif. Tapi ada kemungkinan juga uang kamu bisa hilang dalam beberapa jam aja. Karena ya market cap-nya nggak sebesar itu dan masih lebih volatile daripada big caps.
Nah, sekarang kamu harus ngerti juga tipe-tipe metode trading itu seperti apa. Bisa dari short term sampai lumayan long term. Pertama, day trading. Buy and sell dalam satu hari untuk dapetin keuntungan short term. Terus ada juga yang namanya swing trading. Kalau ini agak beda sama day trading, karena kamu bisa pegang suatu aset kripto selama beberapa hari atau mingguan. Targetnya sama, dapetin keuntungan di harga tinggi. Dan yang terakhir, scalping. Trading dengan volume besar di satu hari yang bersamaan, bahkan bisa ambil beberapa posisi dalam satu kali untuk dapetin cuan yang paling maksimal. Intinya selalu start small dulu ya guys, sesuai judul YouTube hari ini, karena kripto itu tetap hal volatile market dan bisa turun kapan aja. Akan lebih wise juga ketika kamu cicipin dulu, cemplungin kaki dulu untuk ngerasain naik turun harganya. Poin ketiga, DCA atau lump sum, dollar cost averaging atau alias disebut nyicil atau lump sum, sekali invest dalam jumlah besar. Kita lihat ya pendapat dari para expert di dunia kripto yang udah aku summarize untuk kamu. Michael Saylor, co-founder MicroStrategy yang kerjaannya itu beli Bitcoin terus, dia bilang gini, "If you believe Bitcoin will go up in the long term, the best time to buy was yesterday. The second best time is today." Jadi dia bilang kalau kita percaya bahwa Bitcoin itu bakal naik di jangka panjang, best time atau waktu terbaik untuk beli kemarin, dan the second best time atau waktu kedua yang terbaik untuk beli itu adalah hari ini. Nah, Justin Sun juga bilang gini, "Blockchain isn't just about Bitcoin going up. It's about real utility and adoption. If you're allocating a small part of your portfolio to crypto, understand the fundamentals of the project and how it contributes to the ecosystem. And remember, volatility is the tax you pay for opportunity." Jadi intinya dia bilang, blockchain itu nggak cuma Bitcoin naik, tapi banyak project-project yang memang fundamentally bagus atau mempunyai utility-nya di industri atau ekosistem blockchain. Bitcoin menjadi salah satunya, tapi volatility atau kenaikan harga itu memang harga yang kamu harus bayarkan untuk new opportunity. Jadi kalau kita mau cuan, intinya ya kita harus bayarkan dengan volatility yang ada di market. Dan yang terakhir yang mungkin lagi hot ya tahun ini, Eric Trump, aka anaknya Trump dan co-founder of World Liberty Financial, dia bilang gini, "I believe that Bitcoin is one of the greatest stores of value, an unbelievable hedge against real estate." Bahkan dibandingkan dengan real estate, kalau kamu naruh duit kamu di Bitcoin, itu bisa jadi lebih tinggi return-nya in the long run juga. Dan Benjamin Cohen, founder Into the Crypto First, juga bilang gini, "If you DCA into Bitcoin during boring markets, you'll probably be very happy in the next 2 to 3 years." Jadi intinya, kalau market itu lagi sideways, kalau kita DCA atau nyicil Bitcoin secara konsisten, kita tuh bakal happy di 2-3 tahun mendatang. Jadi Bitcoin itu bukan cuma hype dan sekedar kamu FOMO masuk ke marketnya, tapi juga dimana ketika marketnya ini lagi nggak terlalu performing, kita itu berani untuk investasi di Bitcoin. Di sini aku ada tabel juga pembeda antara dollar cost averaging DCA atau lump sum, langsung invest sekali banyak. Nah, ada perbedaannya cara kerjanya, psikologinya, resiko, profil, tapi intinya lebih aman secara emosional dan secara mental juga kalau misalnya kita invest secara DCA atau cicil. Nah, resikonya di sini berkurang juga karena kita nggak harus timing the market, yang penting harganya agak rendah baru kita masuk dan kita cicil Bitcoin. Dan performansnya juga nggak terlalu terganggu kalau misalnya kita lagi di bull atau di bear market. Sedangkan kalau misalnya lump sum memang akan lebih berasa, potensinya juga harus returnnya jangka panjang supaya paling maksimal. Tapi rata-rata orang yang memang mereka investasi di lump sum atau sekali dalam jumlah besar pasti berujung akan DCA juga ketika harganya oke banget untuk dibeli. Nah, tipsnya apa untuk pemula yang mau mulai invest antara DCA atau lump sum? Kalau menurut aku, betulin dulu mindset kamu. Instead of mikir, aku mau jadiin 100.000 ini jadi 1 miliar. Coba diubah, gimana aku konsisten nabung 100.000 selama 1 tahun yang ke depan. Terus evaluasi juga setiap bulan. Jangan fokus cek porto terus tiap jam, tapi dievaluasi secara berkala. Misalnya 1-3 bulan sekali untuk ngehitung berapa rata-rata dari investasi kita. Intinya kalau menurut aku sebagai pemula, better kita DCA dulu. Karena semakin banyak kita nyicil dan nabung, semakin akan kerasa juga
namanya compounding interest. Nah sekarang poin keempat, poin terakhir. Gimana caranya kita mulai invest di cryptocurrency secara aman? Kalau aku pribadi, ada checklistnya sendiri, milih platform invest crypto. 3 ini penting banget. Pertama, harus legal. Cek dan recheck apakah sudah terdaftar dengan regulator, dengan OJK, dengan Bapepti, dan regulator global yang izin-izinnya bisa kamu verifikasi sendiri. Kedua, transparan. Apakah dia transparan soal dana yang dia tampung, fee dan resiko juga ditulis secara terbuka, dana user disimpannya di mana nih? Kamu juga bisa cek apakah exchange tersebut mempunyai asuransi untuk nanggung kerugian kalian kalau terjadi apa-apa. Ini semuanya bisa dicek di internet. Dan yang ketiga, proven atau terbukti. Udah operate berapa tahun si exchange-nya? Tim dan foundernya juga harus jelas. Jangan sampai kamu invest di exchange yang foundernya anonymous. Sudah operate berapa lama dan review-review usernya juga yang sudah pakai itu bagaimana? Apakah positif dan negatif? Kalau tips dari aku, selalu pilih exchange yang memang sudah terpercaya dan besar. Makin besar biasanya dia juga cenderung lebih safe. Yang kedua, cara mengamankan diri dari fraud atau scam. Ini penting banget karena banyak yang datang ke aku dan bilang, "Kak, gimana nih? Aku banyak banget yang nge-scam." Pertama, ini penting banget selalu aktifin two-factor authentication 2FA dan set up password yang benar-benar susah dan cuma kamu yang tahu. Penting juga untuk selalu nge-refresh password paling 3 bulan sekali, 6 bulan sekali supaya passwordnya ini gak gampang keretas. Yang kedua, pilih wallet yang aman. Mungkin kalau kamu udah di level dimana kamu invest jangka panjang dan investment value-nya udah lumayan besar, bisa consider pilih antara hot wallet atau cold wallet. Sedikit bedanya, hot wallet itu wallet-wallet yang kamu bisa temukan di exchange. Memang lebih aman, tapi kalau misalnya exchange-nya ini kena hack, maka wallet kamu juga akan terpengaruh. Kalau misalnya kamu pengen lebih aman lagi, kamu bisa invest atau taruh dana kamu di cold wallet yang biasanya memang berbentuk fisik dan memerlukan beberapa extra step, tapi jauh lebih aman untuk store cryptocurrency kamu. Step ketiga, jangan tergiur dengan low risk dan high return scheme. Ingat ya, kripto itu tuh masih banyak scam dan fraud yang sering banget terjadi. Dan jenisnya macem-macem. That's why sebagai pemula, kita jangan gampang tergiur dan harus punya awareness akan hal-hal seperti ini supaya nggak mudah kena scam. Jangan pernah share identitas kamu, alamat, apalagi private keys. Apalagi kalau udah diajak ke grup aneh-aneh dan kerjaannya itu yang pencet-pencet doang. Itu udah pasti scam guys. Nggak mungkin kamu bisa profit dari sana. So, here's my takeaway. Pertama, mental itu menurut aku nomor 1 ketika invest atau trading. Mungkin semua orang mentingin cuan gede, dan menurut aku itu wajar. Tapi strategi yang baik itu bukan cuma ngomongin soal angka di atas kertas. Justru yang paling susah itu sebenarnya adalah konsistensi. Seberapa kuat kamu tahan mental untuk tetap lanjutin rencana pas market lagi berantakan. Pokoknya selalu ingat, hasil yang udah terjadi di masa lalu itu bukan jaminan masa depan bakal sama persis. Coba kamu bayangin kalau harga Bitcoin setelah 2017 bukannya naik, tapi malah hancur ke bawah. Ceritanya pasti bakal beda total dan kita nggak akan ada di sini hari ini. Jadi kamu bisa pilih strategi yang bikin kamu lebih tenang, bukan yang bikin kamu jantungan setiap lihat grafik. Kedua, jangan trading berdasarkan emosi atau perasaan. Perasaan atau emosi kamu itu nggak valid. Ini salah satu biggest mistake yang crypto trader tuh lakuin, yaitu mengambil keputusan buy atau sell berdasarkan emosi, berdasarkan FOMO atau revenge trade. Karena pasti akan ada saatnya di mana market kita itu sedang tidak berpihak sama kita. Dan ketika lagi crash, kira-kira apa respon pertama yang harus kita lakukan? Jangan sampai ketika resiko itu datang, kamu nggak stick to your plan dan malah jual sesuatu karena takut. Kalaupun kamu mau jual, menurut aku harus ada plan exit dari awal. Misalnya, mau stop loss di angka berapa. That's how you trade mindfully. So guys, itu semua steps-nya. Ada 4 hal yang menurut aku pribadi harus kamu perhatiin sebelum kamu mulai investasi di kripto. Dan ini opini pribadi, ini yang personally udah aku jalanin, kayak strategi seperti DCA atau dollar cost averaging itu hal yang memang sampai sekarang aku tetap jalanin. Jadi kalau menurut kalian gimana? Kalau punya 100.000 untuk investasi di kripto, kamu bakal mulai dari mana?